Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran video interaktif kali ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan, di mana dalam pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan ini kami mengkaji beberapa hal penting. Yang pertama, kami akan mengkaji mengenai sistem jaringan transportasi. Yang kedua, kami akan mengkaji mengenai sumber daya alam. Dan yang ketiga, kami akan mengkaji sumber daya manusia sebagai subjek dari pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Dan yang keempat, kami akan mengkaji potensi tata guna lahan. Dan yang terakhir, kami akan mengkaji kesehatan lingkungan. Pertama, kita harus memahami apa pengertian pengembangan potensi wilayah dan apa manfaatnya. Pengembangan potensi wilayah adalah suatu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan penduduk, dan juga pendapatan negara dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar daerah lingkungan kita, sehingga hal tersebut dapat menunjang berbagai kebutuhan. Nah, potensi-potensi tersebut dapat meliputi sebagai potensi fisik ataupun potensi sosial. Potensi fisik seperti contohnya adalah pemanfaatan sumber daya alam, karena dengan pemanfaat sumber daya alam yang tepat dan efisien, maka semua kebutuhan dari suatu penduduk dapat dipenuhi dan dicukupi. Kemudian kita juga dapat memaksimalkan potensi sosial seperti lembaga kemasyarakatan, sistem jaringan transportasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang pertama kita akan mengkaji mengenai sistem jaringan transportasi, di mana sistem jaringan transportasi itu merupakan sebuah serangkaian jaringan prasarana transportasi seperti contohnya pelabuhan, bandara, terminal yang nantinya berhubungan dengan simbol sarana transportasi seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan juga lain-lain, sehingga nantinya membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi untuk menyelenggarakan lalu lintas ataupun angkutan. Nah, fungsi transportasi ada dua, yaitu pertama, melancarkan perpindahan barang dan manusia. Nah, tujuan dari perpindahan barang dan manusia ini bertujuan untuk agar barang dan manusia tersebut dapat lebih berguna di suatu tempat, sehingga hal ini dapat menciptakan fungsi transportasi yang kedua, yaitu menunjang pembangunan suatu wilayah. Kajian jaringan transportasi dapat melalui dengan penginderaan jauh, SIG, dan juga peta. Pemanfaatan penginderaan jauh dalam kajian transportasi, di mana dalam pengembangan jaringan transportasi melalui penginderaan jauh ini diarahkan agar kita dapat mengetahui kemampuan lahan terhadap penggunaan jalan, mengetahui jalur alternatif, manajemen lahan, dan membantu perencanaan peta pelayanan jaringan transportasi, sehingga hal tersebut dapat kita lakukan untuk mengatasi berbagai kemungkinan masalah yang terjadi terhadap penggunaan sistem jaringan transportasi, seperti halnya kemacetan, kerusakan jalur lalu lintas, dan kelancaran distribusi barang. Nah, dengan penginderaan jauh, kita juga dapat mengetahui kemampuan lahan yang sangat potensial dan kritis terhadap bagaimana cara penggunaan jalan ataupun jalur transportasi ke depannya. Yang ketiga
adalah pemanfaatan SIG untuk kajian transportasi, di mana SIG ini memberikan manfaat dan efisiensi dalam mengolah data spesial. Nah, bagi yang belum tahu, data spasial ini diperoleh dari analisis spasial yang mengoverlay dua peta untuk menjadikan sebuah peta baru, di mana kaitannya dengan jaringan transportasi ini dimanfaatkan untuk memodelkan bagaimana pembangunan jalur transportasi darat, penentuan jalur pelayaran, penerbangan, dan penentuan lokasi transportasi lainnya. Jadi, kita nanti dapat memodelkan seperti apa konsep dari pembangunan tersebut agar pembangunan tersebut dapat berlangsung lama dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan peta dalam kajian transportasi, di mana secara umum jaringan transportasi memberikan informasi tentang pola jaluran lalu lintas, ya, di mana kita dapat mengetahui berbagai pola dan rangkaian pola yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi letak dari jalur lalu lintas tersebut. Kedua, letak pelayanan transportasi seperti halnya pelabuhan, terminal, bandara, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, jenis dan kualitas jalur transportasi tersebut. Dengan peta, kita dapat mengetahui bagaimana kualitas jalur transportasi tersebut, seperti apakah jalur transportasi tersebut dapat dinilai baik atau tidak. Yang keempat adalah sarana dan prasarana yang mendukung sistem jaringan transportasi. Dan yang kelima adalah klasifikasi jalan. Selanjutnya kita akan mengkaji sebuah sumber daya alam sebagai pengembangan potensi suatu wilayah, di mana sumber daya alam ini merupakan komponen yang cukup penting sebagai objek pendukung dari pengembangan potensi wilayah. Karena setiap daerah memiliki perbedaan sumber daya alam, maka diperlukan kajian yang cukup mendalam agar sumber daya alam tersebut nantinya dapat dibagi secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, perkembangan daerah memerlukan sebuah informasi yang detail mengenai kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk mendukung perkembangan tersebut. Karena dengan adanya perbedaan sumber daya alam, maka dibutuhkan sebuah pengelolaan yang tepat melalui informasi data keuangan agar dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kebutuhan suatu negara. Pertama, kita akan mengkaji melalui penginderaan jauh, di mana secara umum manfaat penginderaan jauh dalam bidang sumber daya alam adalah 1. Pemetaan sebaran sumber daya alam. Dengan penginderaan jauh, kita dapat melakukan sebuah pemetaan dalam lingkup negara Indonesia, di mana saja potensi wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Dengan begitu, kita dapat menganalisa sebagai sumber data suatu sebaran sumber daya alam. Yang kedua adalah sebagai sumber data kerusakan lingkungan. Dengan penginderaan jauh, kita dapat mengkaji kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Nah, yang ketiga adalah sumber data pemetaan potensi sumber daya alam. Nah, dengan sumber data tersebut, kita dapat melakukan berbagai pemetaan potensi secara potensial maupun kritis, di mana saja sumber daya alam tersebut. Kemudian pemantauan sumber daya alam, di mana kita dapat melakukan pemantauan dan perlindungan terhadap sumber daya alam tersebut. Yang terakhir adalah perencanaan pembangunan wilayah. Nah, dengan adanya sebaran sumber daya alam tersebut dan pemaksimalan potensi yang tepat,
kita dapat melakukan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan ke depannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan kita. Selanjutnya adalah pemanfaatan SIG dalam SDA, di mana SIG ini dalam SDA itu bertujuan untuk melakukan inventarisasi sumber daya alam atau penyimpanan pemetaan data sumber daya alam, sehingga nantinya diperoleh informasi jumlah sebarannya dalam waktu tertentu. Tujuan utama dari inventarisasi SDA adalah mengetahui sebaran, jumlah, pola, masalah yang ada, degradasi lahan, dan sebagainya, sehingga dapat digunakan untuk acuan pengelolaan SDA sumber daya alam. Nah, jadi sistem informasi berbasis geografis ini nantinya berguna untuk melakukan inventarisasi sumber daya alam agar kita dapat memanfaatkan potensi-potensi dalam sumber daya alam, sehingga sumber daya alam tersebut dapat digunakan semaksimalnya untuk keuntungan secara bersama, bukan keuntungan secara pribadi, di mana dengan adanya sistem informasi berbasis geografis ini, sumber daya alam dapat kita jaga melalui sistem informasi geografi, baik mengenai jumlahnya masalah yang ada dalam persebaran sumber daya alam tersebut, dan bagaimana kondisi geografis yang ada dalam persebaran sumber daya alam tersebut. Next, kemudian ada manfaat SIG dalam inventaris SDA. Nah, manfaat yang pertama adalah mengetahui sebaran dan pola sumber daya alam, di mana dengan kita ketahui sebaran dan pola sumber daya alam tersebut, kita dapat meminimalisir berbagai eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam negara kita. Kedua adalah mengetahui jumlah sumber daya alam tersebut. Dan yang ketiga adalah pemantauan kawasan potensial dan kritis. Dengan pemantauan kawasan potensial, kita dapat melakukan pengembangan yang lebih lanjut terhadap kawasan yang potensial tersebut. Sedangkan kawasan yang kritis, kita dapat mengatasi berbagai masalah yang kemungkinan akan terjadi ke depannya. Dan yang keempat, kita dapat melakukan rehabilitas dan konservasi terhadap sumber daya alam. Selanjutnya, kita akan melakukan kajian melalui peta untuk sumber daya alam, di mana data yang disajikan dalam peta sumber daya alam membantu dalam perencanaan pemerintah, pengambilan keputusan dan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sumber daya alam berdasarkan aspek keuangan suatu wilayah. Selain itu, dengan adanya pemetaan, kita juga dapat mengetahui potensi SDA suatu wilayah, besarnya yang dapat dimanfaatkan, dan cadangan pada wilayah dan waktu tertentu. Karena sumber daya alam itu pastinya juga nantinya akan habis jika kita manfaatkan secara terus-menerus. Sehingga dengan adanya penginderaan jauh, SIG, dan juga peta, kita dapat mengetahui besarnya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Nah, kemudian kajian sumber daya manusia sebagai pengembangan potensi wilayah, di mana sebelum kami mengkaji, sumber daya manusia itu merupakan komponen penting yang berupa subjek dalam melakukan atau menggerakkan potensi pengembangan suatu wilayah. Nah, oleh karena itu kita harus perlu mengkaji sumber daya manusia untuk kedepannya, di mana yang pertama kami mengkaji melalui penginderaan jauh,
dalam penerapan penginderaan jauh di bidang kependudukan, yaitu untuk memetakan distribusi penduduk suatu wilayah, berapa perpindahan penduduk di suatu wilayah tertentu ke wilayah lainnya, yang kemudian komposisi dan kualitas, yaitu mengenai jumlah dan bagaimana kualitas penduduk tersebut. Dan kita dapat menganalisa permasalahan penduduk seperti halnya kemiskinan, kriminalitas, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam hal ini penginderaan jauh merupakan media untuk merekam beberapa aspek seperti kepadatan permukiman, sebaran dan lainnya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian data yang diperoleh dari penginderaan jauh nantinya akan digunakan sistem informasi geografik yang dapat diolah, dimanipulasi untuk dijadikan ke dalam sebuah bentuk peta. Nah, untuk menghitung kepadatan suatu wilayah, kita menggunakan rumus jumlah orang per keluarga dikali dengan jumlah unit per rumah. Selanjutnya, sistem informasi geografik untuk kajian kependudukan, di mana jumlah penduduk setiap tahun pasti mengalami perubahan, baik itu pertambahan ataupun pengurangan jumlah penduduk. Nah, untuk mempermudah pengelolaan struktur data kependudukan, diperlukan pengolahan yang matang, karena data yang terstruktur dapat dimanfaatkan sebagai rencana pembangunan berkelanjutan oleh pemerintah. Maka dari hal itu dibutuhkan informasi yang dihasilkan SIG, yang merupakan data spesial yang nantinya akan memberikan informasi kepadatan penduduk, mata pencarian, penyusunan data pokok, sensus untuk memilih, dan sebagainya, di mana data tersebut berkaitan dengan dua jenis data, yaitu tentang keruangan dan tentang aspek deskriptif. Kemudian peta. Peta dalam kajian kependudukan digunakan untuk membuat kebijakan suatu persebaran kependudukan. Hal ini dilakukan agar mengatasi permasalahan kependudukan seperti kemiskinan, pengangguran, tindakan kriminal, dan lain-lain. Selain itu, dengan adanya peta kependudukan, kita juga dapat melakukan pemetaan pembangunan infrastruktur fisik dan sosial di berbagai wilayah. Nah, jadi dalam peta ini nantinya pemerintah dapat membuat suatu kebijakan mengenai suatu persebaran penduduk agar suatu persebaran penduduk tersebut merata dengan wilayah negara Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan seperti adanya permukiman kumuh, kriminalitas, kemiskinan, dan lain-lain. Nah, dengan adanya peta kita juga dapat melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur baik secara fisik maupun sosial, seperti halnya pembangunan rumah sakit, pendirian lembaga sosial, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada tujuan dari kajian kependudukan ini, di mana tujuannya yang pertama adalah mengetahui kuantitas dan kualitas atau jumlah dan berbagai potensi penduduk berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial. Kemudian ada mengetahui pertumbuhan penduduk dan penyebaran dari waktu ke waktunya. Kemudian mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek yang meliputi aspek sosial budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat adalah memproyeksikan pertumbuhan penduduk dan pengaruhnya terhadap suatu pengembangan wilayah. Apakah pertumbuhan penduduk tersebut mendukung pengembangan wilayah atau malah sebaliknya. Next. Nah, yang ketiga adalah yang keempat mengenai kajian potensi wilayah tata guna lahan, di mana tata guna lahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu pengembangan wilayah, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Yang pertama, kami akan mengkaji sebuah
lahan lewat penginderaan jauh. Yang pertama, lahan pertanian, di mana dengan teknologi penginderaan jauh mampu membuat model mengenai masalah pertanian dan cara mengatasinya dengan berbagai pertimbangan, di mana pemanfaatan penginderaan jauh tersebut dapat diterapkan pada pembukaan lahan baru, perencanaan pembangunan irigasi yang efisien dan kompeten, dan pemetaan sebaran hama wereng, dan juga pemetaan distribusi pupuk dan lainnya. Hal ini perlu dilakukan karena para petani sering sekali mengalami berbagai masalah yang cukup memprihatinkan, sehingga hal ini diperlukan kajian penginderaan jauh untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Yang kedua adalah lahan hutan, di mana hutan itu merupakan suatu kawasan yang kaya akan sumber daya alam dan perlu mendapatkan pelindungan dari pemerintah karena adanya keanekaragaman hayati di dalamnya. Nah, maka dalam hal tersebut diperlukan pengelolaan dengan sistem penginderaan jauh, yaitu lebih tepatnya menggunakan citra Landsat, di mana manfaat dari citra Landsat ini adalah monitoring kerusakan hutan sehingga dapat membantu dan menentukan laju kerusakan hutan, pohon, kerusakan karbon, produksi oksigen, dan cara penanggulangannya. Seperti contohnya, jika ada kebakaran hutan, maka pemerintah perlu melakukan kajian seberapa besar dampak luas dari kebakaran hutan tersebut, dan pemerintah ataupun masyarakat juga dapat ikut andil bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, baik secara pasca bencana pada saat bencana tersebut, sehingga nantinya kita dapat melakukan berbagai upaya untuk melakukan penindakan lebih lanjut terhadap kerusakan tersebut. Yang ketiga adalah pertambangan. Sama halnya dengan lahan hutan, kawasan pertambangan diperlukan sebuah monitoring atau dengan resolusi spasial yang lebih tinggi seperti Landsat ataupun ICONOS, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai wilayah pertambangan dengan jelas. Dengan begitu kita dapat melihat perubahan kondisi fisik lingkungan pertambangan dari waktu ke waktu. Nah, karena pertambangan ini memerlukan suatu eksploitasi yang cukup besar, maka pemerintah menggunakan kajian penginderaan jauh untuk mengetahui berbagai dampak yang nantinya kedepannya akan ditimbulkan dari adanya pertambangan tersebut. Apakah dampak tersebut memiliki dampak yang besar atau memiliki dampak yang cukup kecil, sehingga dengan begitu suatu pertambangan akan dapat dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan lingkungan sekitar. Kemudian ada pemanfaatan sistem informasi geografik untuk kajian tata guna lahan, di mana SIG ini digunakan untuk merencanakan masing-masing penggunaan lahan di setiap wilayah sesuai dengan kriteria sebagai suatu acuan pembangunan utilitas tertentu. Kemudian ada pemanfaatan peta untuk kajian tata guna lahan, di mana yang pertama kita dapat mengetahui jenis pemanfaatan lahan pada wilayah tertentu. Apakah lahan tersebut digunakan sebagai permukiman, apakah lahan tersebut digunakan sebagai pertanian, atau lahan tersebut dijadikan sebagai lahan konservasi. Kemudian yang kedua dapat digunakan sebagai kajian hubungan antara kenampakan fisik lahan dengan kondisi lahan. Seperti contohnya, jika lahan pertanian maka kita hubungkan dengan kondisi sosial masyarakat. Berarti jika sekitar lahan tersebut merupakan lahan pertanian, maka kondisi sosial masyarakat tersebut adalah sebagai seorang petani. Kemudian mengetahui kecenderungan perkembangan lahan. Dengan begitu kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan lahannya dari waktu ke waktu, apakah semakin baik atau malah bertambah buruk. Nah, jika
semakin baik kita dapat melakukan suatu pengembangan terhadap lahan tersebut. Namun, jika lahan tersebut mengalami berbagai masalah, kita dapat mencari solusi permasalahan untuk mengatasi permasalahan ya dalam lahan tersebut. Kemudian sebagai saran dalam pemodelan perencanaan pemanfaatan lahan, dan kelima dapat digunakan sebagai acuan pembangunan fisik lahan dan pengembangan sosial. Kemudian ada kajian kesehatan lingkungan, di mana kesehatan lingkungan ini perlu dikaji karena jika tidak, masyarakat dan juga lingkungan sekitar masyarakat akan memiliki dampak yang buruk jika memiliki kesehatan lingkungan yang cukup buruk dan tidak sesuai dengan kriteria. Di mana yang pertama saya menggunakan di mana pemanfaatan ini dilakukan melalui penginderaan jauh, SIG dan juga peta. Penginderaan jauh memiliki kemampuan dalam pengendalian dan penyajian data ruang penyakit menular maupun penyakit erat yang kaitannya dengan kesehatan lingkungan pada wilayah yang memiliki karakteristik tertentu. Sebagai contohnya, pada saat COVID-19 diperlukan sebuah penginderaan jauh untuk mengkaji seberapa besar virus tersebut menular dan di mana saja tempat-tempat yang memiliki prospek yang baik dalam pencegahan penularan penyakit tersebut atau virus tersebut. Kemudian pemanfaatan SIG yang pertama memberikan gambaran daerah kejadian kesehatan. Yang kedua memberitahu kita cara penanggulangan sebaran penyakit. Dengan SIG kita dapat melakukan penanggulangan sebaran penyakit. Karena dengan bantuan SIG kita dapat mengetahui berbagai sebaran penyakit tersebut sehingga kita dapat memiliki informasi untuk menanggulangi sebaran penyakit tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, memetakan pola sebaran penyakit tersebut. Yang keempat, analisa kondisi kesehatan di suatu daerah. Dan yang kelima, memantau kesehatan suatu masyarakat. Yang keenam, memetakan tenaga medis seperti dokter, bidan, keperawatan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh, menganalisa kebutuhan obat-obatan di suatu daerah. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan peta, ya maaf ini typo, untuk kajian kesehatan lingkungan, di mana peta ini digunakan sebagai monitoring masalah kesehatan masyarakat. Dengan adanya peta, kita dapat melakukan pemantauan terhadap berbagai masalah kesehatan masyarakat seperti adanya malaria, penyebaran demam berdarah, dan lain sebagainya. Kemudian peta juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah, dan resiko kesehatan di masyarakat. Selain itu, peta juga memberikan informasi dan memberdayakan masyarakat mengenai isu-isu kesehatan lingkungan. Nah, dengan adanya peta, kita juga dapat melakukan sosialisasi mengenai informasi-informasi dan melakukan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat ini mengetahui berbagai isu-isu yang terjadi mengenai kesehatan di lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, dapat menggambarkan kejangkauan pelayanan kesehatan seperti halnya adanya posyandu, puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sampai di situ saja pada pembelajaran video interaktif kali ini. Cukup sekian dan juga terima kasih.